Azim. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul lagi di Senin ini, di Senin yang sama, di malam yang sama, di maghrib yang sama, untuk melanjutkan kajian rutin kita insya Allah. Kajian kitab Bidayatul Hidayah dalam fan tasawuf, lebih ke tasawuf fikih ya. Alhamdulillah intahayna fi al-usbu' al-madhi fi bab adabi al-qudwa al-imamah. Fal'an nuwasil ad-dars fi bab adabil jumu'ah. Walladhi sayaqum هذه الجلسة إن شاء الله أستاذنا الفاضل سيدي محمد عز المطاع. Pada beliau, falyatafadhal mashkura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amri ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا بنية ونورا سماويا ونظورا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك ونعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وافتح علينا أبواب الفهم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وارزقنا حسن الختام في خير وعافية عافية بجودك يا أجود الأجودين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat teman-teman, kawan sahabat dan juga semua partisipan audiens yang ada di media Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan juga diberikan keberkahan dalam waktu umur dan juga di dalam rezekinya. Dan semoga kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanat sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dan belajar dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah yang menjadi tugas utama daripada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Taisiran dan taisiran lakum, insyaallah kita akan membahas tentang pertemuan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan adab ataupun etika tata krama, value ataupun akhlak adab daripada hari Jumat, yang mana di situ mencakup beberapa hal, termasuk di antaranya adalah salat Jumat yang ada pada hari Jumat. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas ini sampai separuh daripada bab atau separuh daripada pembahasan adab Jum'ah yang bisa dilihat di dalam batas yang sudah di-share Bidayah Darul Minhaj halaman 156 sampai 159 insyaallah, dan nanti bisa dilihat juga di dalam kitab yang lain Darul Basair Al-Islamiyah 160 sampai 169, Marakul Ubudiyah bisa dicek di halaman 99 sampai 103 cetakan Darul Kutub Islamiyah Jakarta Indonesia, ataupun cetakan daripada Darul Basair Kairo halaman 195 sampai 203 Al-Kifayah karya daripada Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakihi yang lahir 1910 dan wafat 998, bisa dilihat di halaman 290 sampai 299 cetakan Darut Diya Kuwait. Ala kulli hal, faman yuridil qira'a falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Iya, sebelum dimulai, kita baca Ummul Quran Al-Fatihah ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazawjihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani nabiyyin sallallahu wa alihi kullin wasam ajma'in tabi'an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin jami'il malaikati muqarrabin wal kurubin wa ruhanin wa hamdan ajma'in wa hamdini malaikati ajma'in al muslimin salam
جميع أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين، والأرواح العلماء العلم الشهيد الصالحين، ولي من كان من مشارق الأرض إلى مغربها، برها وبحرها وبيدها وجبالها، أولياء من أبي آدم، كما جميع أولياء هذه البلدة، أولياء المغرب، أولياء إندونيسيا، أولياء أجمعين، سنن وسنن وجميع زنا ونزور إلى مقامات استمعناها هنا بسبب مجل آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وخالنا وخالاتنا، عمامنا عماتنا، شيخنا شيخ من شيخنا، مرب روحنا من أنجازنا من انتهى سلسلة القرآن الكريم، سلسلة كتب السلف الصالحين الذي تعلمنا على من صاحب هذا الكتاب، وجميع سلاسل علوم قراءة هذا الكتاب الإمام أبو حميد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي وجميع مؤلف الشرعية رضي الله تعالى أجمعين. Semua orang yang kita sebut dalam Fatihah kita, keluarga, kerabat, sahabat, sanak famili, saudara kita semuanya, semoga dirahmati Allah SWT, yang hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan kesehatan dan juga diberikan umur yang penuh dengan keberkahan untuk ibadah, dan juga yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya, amalnya ditempatkan tempat kudus Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya, dimudahkan proses penyembuhannya, dan semoga kita semua diberikan istiqamah dalam mengkaji, mengaji, dan juga mengamalkan apapun yang kita pelajari, khususnya pada kesempatan setiap hari Senin malam. Ala hadiniyah wa aqnu salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nabi aslafuna rijal wa masalahun ala ma yuhibbu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rabbuna karim wa adkhil niyatina fi niyatihim ونتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع وانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بالله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الهدى والخير المغضوب له وقربه وثواب الرضوان وعليكم الصالح على الفاتحة. تفضل. Silakan Mbak Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin wa ba'duhum. Adabul Jumu'ati. I'lam anna al-jumu'ata 'idul mu'minin wa huwa yawmun syarifun qad khassahu Allah ta'ala bihi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. فاستعد لها يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة. وانوي صوم يوم الجمعة لكن مع السبت أو مع الخميس إذ في إفرادها نهي. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي ثابت مؤكد. ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى. واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة. ثم بكر إلى الجامع واسع إليها على الهينة والسكينة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر، ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، وإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم، واجلس بقرب حائط أو أسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية. وحسن أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 50 مرة. ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة.
أو يرى له ذلك ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب. ومن السنة أن تقرأ في 4 ركعات سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين وألف لام ميم السجدة وحاميم الدخان والملك. ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة ففيها فضل كثير. ومن لا يحسن ذلك فليكثر قراءة سورة الإخلاص وأكثر الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة. ومهما خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام واشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والاتعاظ بها ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي قوله أنصت كلام. فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ، ثم اقتدي بالإمام كما سبق. فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ثم صلى بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6، فكل ذلك مروي في أحوال مختلفة. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر، وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متضرع. ولا تحضر في الجامع الحلق ولا تجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع. وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات. شكرا. واجتهد. Safi barakah. A'udzubillah, bismillah. Kita akan membahas tentang adab daripada Al-Jumu'ah. Sebagaimana disebut dalam syarahnya, kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah itu kan disebutkan faida qudiyatus salat fantashiru, disebutkan dengan redaksi Al-Jumu'ah kalau qiraah daripada Hafs, dengan kemudian dibaca dhammah mimnya, jadi dibaca adabu Jumu'ah sebagaimana di dalam kitab Darul Minhaj yang sudah di-share di screen itu. Di dalam syarah kitab Bidayah, kalau dalam surat Al-Jumu'ah kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan seterusnya. Itu adalah menggunakan redaksi Al-Jumu'ah. Namun sebenarnya kalau misalkan kita mengacu daripada ilmu nahwu, itu bisa dibaca Al-Jumu'ah dengan dhammah mimnya, atau bisa juga disukun Al-Jum'ah, Al-Jum'at, Al-Jum'ah, Al-Jum'ah artinya Al-Jum'ah sama, ataupun bisa dibaca Al-Jumi'ah mimnya di kasroh, atau baca Al-Juma'ah dengan dibaca fathah. Jadi arba'u ashkal. Jadi ada 4 syakal yang bisa ditaruh di pada mimnya Al-Jumu'ah. Di dalam bab ini kita akan membahas tentang adab-adab daripada sholat Jum'ah. Adab ini tidak hanya sekedar kemudian berkaitan dengan hari Jumat saja, akan tapi tentang kegiatan yang ada pada hari Jumat.
Jadi kalau misalkan kita membahas tentang adab, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, adab itu tidak hanya sekedar membahas tentang hal yang fisik ataupun yang indrawi, tapi juga membahas tentang sesuatu yang sifatnya batin, itu ada di dalam hati, ahwal bahasa lainnya. Nah, karena di dalam kitab Bidayah Hidayah ini merupakan kitab fikih yang kemudian dipadukan dengan kitab tasawuf, artinya fikih wa tasawufi, jadi ada dua instrumen di dalam kitab ini, maka kemudian yang dibahas tidak hanya sekedar yang zahir saja, tapi juga yang batin. Baik, jadi maksud daripada adabil Jum'ah di sini adalah ba'du adabin tata'alaku bi sholatiha wa yaumiha. Jadi adalah adab yang berkaitan, sebagian adab ataupun sebagian tata krama yang berkaitan dengan sholat yang ada pada hari Jumat dan juga pada sholat Jumat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya kenapa dikatakan Jumat ataupun Jum'ah, karena sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihi salam itu adalah ayah daripada para manusia, ayah kita semuanya, itu adalah seorang yang kemudian ketika diciptakan itu pada hari Jumat. Jumi'a fiha khalquhu. Jadi penciptaannya dilakukan pada hari Jumat. Ada redaksi yang lain menyebutkan bahwasanya kenapa dikatakan Jumat, karena bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu bertemu dengan Sayyidatuna Hawa, ibunda kita bersama, ibunda daripada para manusia, itu pada hari Jumat. Itu adalah merupakan alasan daripada kenapa dikatakan dengan sebutan Jumat ataupun Jum'ah ataupun Jumi'ah atau Jum'ah. Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Jumat itu, maksudnya Jumat ini adalah harinya. Jadi kalau dikatakan Jumat adalah, maksudnya adalah harinya. Artinya kayak misalkan dalam Al-Quran ada was'al qaryata, bertanyalah kepada Qaryah. Qaryah maksudnya adalah ahlu qaryah. Ini penduduknya, bukan bertanya pada desanya. Begitu pula bahwasanya Jumu'ah di sini itu maksudnya adalah hari Jumat. Baru ketahui bahwasanya pada hari Jumat itu merupakan hari raya. Kenapa dikatakan hari raya? Karena ada hadis daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina ataupun Imam Malik dan juga selainnya, ja'alahullahu ta'ala idan lil muslimin. Hari Jumat itu merupakan hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari rayanya orang-orang yang beragama Islam. Imam Ghazali menyebutkan min a'yadil mu'minin, daripada hari raya daripada orang mukminin. Artinya hari rayanya orang mukmin itu banyak. Di antaranya hari Jumat itu. Sebagaimana kita ma'lum mafhum dan ma'ruf bahwasanya ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Maka hari raya Jumat itu juga merupakan bagian daripada hari raya. Yang mana hari Jumat ini merupakan hari yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan yang melebihi jumlahnya, bahkan para syarih itu menyebutkan lebih daripada 100 daripada keutamaan, fadilah ataupun keistimewaan daripada hari Jumat. Dan di antara yang kemudian disebutkan oleh Imam Ghazali yaitu adalah menyebutkan keistimewaan, karena kalau disebutkan semuanya begitu banyak. Dan disebutkan sebagian saja oleh Imam Ghazali dengan sebutan khassallahu ta'ala bihi hadil ummah, bahwasanya hari Jumat itu dikhususkan merupakan anugerah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Al-Muhammadiyah, umat daripada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di dalam keistimewaan itu tidak ditemukan pada keistimewaan hari yang lain. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakihi, ya, disebutkan di dalam Syarah Al-Kifayah menyebutkan bahwa di antaranya pada hari Jumat, orang yang wafat pada hari itu akan selamat daripada adab kubur dan fitnah kubur. Dan juga terlepas daripada azab dan hisab. Dan kemudian ketika wafat pada hari Jumat, dianggap sebagai mati syahid dan mendapatkan pahala daripada orang mati syahid, mendapatkan ampunan, dibebaskan dari neraka, naik derajatnya. Dan kemudian orang bersedekah pada hari Jumat, sebagaimana teman-teman yang kemudian mengadakan sedekah hari Jumat, baik itu teman-teman daripada Lazis Nu ataupun teman-teman PPI itu adalah merupakan bagian daripada hal yang dilipat gandakan. Mudhafa'atus shadaqah. Tidak hanya sekedar sedekah yang dilipat gandakan pahalanya, tapi kebaikan-kebaikan yang lain termasuk juga, teman-teman, itu adalah keburukan, kejelekan ataupun maksiat.
itu juga dilipat gandakan. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pada hari Jumat, maka keburukan fana'udzubillah min dzalik juga dilipat gandakan. Termasuk juga pahala salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi bi asyra. Kalau misalnya pada hari biasa satu kali salawat diberikan pahala dibalas 10 salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jumat maka berlipat-lipat. Yang tahu pahala jumlah dan juga totalnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal artinya banyak sekali fadilah-fadilahnya. Baik. Dan kemudian termasuk di dalam fadilah keutamaan daripada hari Jumat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa melaksanakan yang namanya ziarah di hari Jumat, termasuk kemudian memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai wangi-wangian, membaca Al-Quran, membaca zikir, doa, dan lain sebagainya. Artinya, itu menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah memberikan kekhususan ataupun memperlakukan secara khusus hari Jumat, menunjukkan bahwasanya pada hari Jumat ada sesuatu yang istimewa. Begitu banyaknya, sampai lebih daripada 100 kata daripada syarih. Kemudian, Imam Ghazali itu menjelaskan lebih lanjut. Pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mana saat waktu itu ketika kemudian orang itu berdoa pada saat itu tentang sesuatu baik dunia atau akhirat, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ghazali menyebutkan mubhamatun ay alaihim, yaitu artinya disembunyikan, disamarkan, dirahasiakan pada para manusia. Sebagaimana Lailatul Qadar itu dirahasiakan kecuali bagi orang-orang tertentu yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Lailatul Qadar setiap saat pada waktu tertentu. Semisal cerita daripada Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, murid daripada Maulai Abdul Salam Mashish yang wafat di Tetuan dan biasa kita ziarahi. Dan di sana itu Imam Ghazali, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu beliau memiliki tajribah dan selama sejak balik sampai wafat tidak pernah ketinggalan daripada Lailatul Qadar. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu mubham bagi sebagian orang waktu-waktu yang mustajab, tapi sebagian orang yang lain diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil itu tahu. Ya sebagaimana pada hari Jumat, waktu pada hari Jumat itu tidak diketahui. Bahkan kalau mengacu daripada pendapatnya para ulama, itu sekitar 30-an atau 20-an pendapat menjelaskan tentang kapan waktu mustajab ataupun sa'ah mubhamah ini pada hari Jumat. Tapi yang paling asal di antara para ulama dan juga para muhakkik bahwasanya waktu yang mubhamah yang mana waktu yang mustajab ketika orang hamba itu berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara dunia dan akhirat, itu adalah mulai daripada duduknya sang khatib pada saat sholat Jumat sampai diiqamahkan sholat daripada sholat Jumat. Oleh karena itu, kita karena mubhamah, ya sebaiknya kita kemudian mengantisipasi dan mewaspadainya dengan senantiasa mengisi sepenuh hari dan juga malam Jumat dengan kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan Imam Ghazali yufiquhu abdun muslimun yasallallahu fiha hajatan ila atahu iyaha. Artinya ini adalah waktu yang dahsyat luar biasa karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap doa itu kan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di dalam ayat-ayat disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya pada dasarnya setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dikabulkan dengan sesuai yang dimintakan atau dikabulkan dengan sesuatu yang lebih maslahat bagi sang hamba ataupun diganti dengan sesuatu yang lebih bagus atau disimpan di akhirat. Artinya doa itu pasti dikabulkan. Sebagaimana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan di dalam Hikam Ibn Athaillah bahwasanya ketika seorang hamba itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, maka itu pertanda bahwasanya hamba tersebut akan diberikan sesuatu yang ia doakan. Karena diberikan kesempatan untuk berdoa itu merupakan anugerah yang luar biasa. Bukan apa yang kita doakan yang akan hasil ataupun akan terwujud yang penting, tapi kita bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa itu merupakan anugerah tersendiri yang perlu disyukuri. Nah, sehingga dikatakan
la yusadifuha abdun mu'minun wa huwa fi sholati yasallahu fi hajatan selama hajat di sini selama tidak ada doa yang menunjukkan kepada dosa, artinya meminta sesuatu yang dilarang oleh syariat. Misalkan doa agar kemudian memutuskan tali silaturahmi, doa untuk kemudian semoga orang yang didoakan kemudian meninggal ataupun mati, dan seterusnya. Artinya doa-doa yang menimbulkan madarat ataupun mafsadah yang dilarang oleh syariat. Baik, dan kemudian kenapa kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali la yuwafiquha abdun, la yuwafiquha abdun, di sini kan ada redaksi negasi. Artinya ada redaksi berupa nafi dan nafi. Nafi ketemu istisna, maka jadinya kan positif. Itu namanya adalah negasi. La yuwafiquha abdun. Kenapa menggunakan redaksi la yuwafiquha abdun illa atau iyaha? Kenapa menggunakan lafaz al-muwafaqah? Tadi menggunakan la yuwafiquha karena ini bersesuaian dengan takyid yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Majah. Dan kemudian kenapa kemudian di situ kemudian dikatakan la yuwafiquha illa atau iyaha? Itu adalah kemudian ada hikmah yang tersimpan. Sehingga orang-orang yang kemudian ingin mencari hikmah tersebut, dia harus kemudian mengisi hari-hari pada hari Jumat dengan hal-hal yang baik, positif, atau berdoa sepanjang hari. Nah, ketika dikatakan bahwa Jumat itu adalah hari raya, di sana ada keistimewaan daripada waktu-waktu, dan juga waktu tersebut adalah termasuk waktu yang mustajabah, maka Imam Ghazali mengatakan fasta'iddalaha. Ini adalah fatafre. Ketika idza alimta anna al-jumu'ah aidan lil mu'minin wa fiha mazaya min sa'at ila akhirih fas'idda. Maka ketika kalian tahu begitu dahsyatnya hari Jumat, ya maka bersiap-siapalah. Bersiap-siap untuk menyambut hari Jumat. Sebagaimana kita bersiap-siap untuk Idul Adha, Idul Fitri, bahkan seperti kemarin kita bersiap-siap untuk merayakan 17 Agustus, tahun kemerdekaan daripada negara kita tercinta, tanah air Indonesia pusaka. Maka fasa'idda di sini dikatakan oleh syarih dalam kifayah, masalah syarih daripada kitab Bidayah, itu adalah Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Fakihi mengatakan dengan redaksi fasa'idda aina diban, artinya adalah bersiap-siaplah, dan itu hukumnya adalah sunnah. Bersiap-siapnya itu adalah sejak hari Kamis, karena bersiap-siap untuk menyambut hari Jumat yang akan datang besok. Dan kemudian apa persiapannya? Di antaranya dengan membersihkan pakaian, memperbanyak tasbih. Kenapa tasbih? Subhanallah. Tasbih itu maknanya adalah tanzih. Tanzih. Yaitu tanzihillah. An sifatin la yaliqu bihi. Itu adalah membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang tidak patut yang disebut kepadanya. Makanya kalau misalnya kita berdoa, khususnya di Maroko, biasanya tradisinya, sebagaimana itu berdasarkan pada hadis Nabi Rasulullah SAW, itu di akhir-akhir daripada doa selalu menyertakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selain juga itu merupakan iktibas daripada ayat Al-Quran Karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga memperbaiki istighfar. Kenapa istighfar? Karena merupakan sabunnya daripada dosa-dosa. Li'annahu sabunul auzar. Sabunul auzar. Dan kemudian dikatakan, kenapa persiapannya itu adalah pada hari Kamis? Ya karena hari Kamis adalah hari yang mengiringi daripada hari Jumat. Hari yang kemudian besoknya adalah hari Jumat. Sehingga kapan hari Kamis dimulainya untuk kemudian persiapan? Dianjurkan itu adalah daripada waktu asyiyah al-Khamis, yaitu adalah hari sore, harinya daripada hari Khamis. Yaitu kapan? Ba'dal asr, asyiyah al-Khamis berarti adalah ba'dal asr. Karena sesungguhnya yang namanya asyiyah al-Khamis itu merupakan bagian yang nempel dengan awal daripada hari Jumat.
hari Jumat itu dimulai dengan malamnya. Ketika kemudian Asyiatul Khamis ba'dal asr, kemudian sampai tenggelamnya matahari, ketika matahari tenggelam, maka itulah awal daripada Lailatul Jumu'ah. Jadi kalau misalkan tanggalan Komariah itu dimulai daripada setelah tenggelamnya matahari, yaitu pada waktu maghrib. Maka persiapannya adalah Asyiatul Khamis, yaitu ba'dal asr, sampai kemudian tenggelamnya matahari, yaitu pada saat maghrib. Baik. Dan kemudian Asyiatul Khamis itu merupakan waktu yang mana di situ merupakan waktu yang menjadi bagian daripada keutamaan daripada hari Jumat. Dan ketika kemudian mempersiapkan hari Jumat, kita niatkan untuk kemudian melakukan puasa pada hari Jumat. Kita niatkan melakukan puasa pada hari Jumat, kita puasa. Tapi jangan disendirikan puasanya. Puasanya dibarengkan dengan hari Sabtu ataupun dengan hari Kamis. Karena menurut daripada hadis yang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya kalau misalkan hanya mengkhususkan hari Jumat untuk melakukan puasa dengan tanpa adanya sebab misalkan hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah, hari Jumat bertepatan dengan hari Rajab misalkan, bulan Rajab, atau misalkan hari Jumat itu bertepatan dengan tanggal-tanggal yang disunahkan untuk berpuasa. Maka kalau nggak ada sebab mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, itu ada nahi. Ada nahi. Nahi di sini apa hukumnya? Ya, nahi di sini maksudnya dilarang. Dilarangkan, ada kalanya dilarang itu adalah makruh. Artinya kalau dilakukan itu tidak masalah, tapi kalau misalnya ditinggalkan dapat pahala. Ada kalanya kemudian makruh tanzih ataupun tahrim. Tanzih itu tidak separah ataupun tidak, tekanannya tidak sebesar daripada tahrim yang mendekati pada haram. Larangan juga sampai pada haram. Haram itu artinya tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu merupakan nahyun. Tapi nahyun di sini gimana? Maksudnya. Nah, nahyun di sini maksudnya adalah an-nahyu litanzih. Ini adalah nahyunya adalah litanzih. Artinya apa? Makruh tanzih. Ya, tanzih. Tidak sampai makruh tahrim. Artinya sebaiknya memang ditinggalkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditinggalkan, dilakukan, nggak masalah. Tapi ala kulli hal, sebaiknya ditinggalkan. Dan kemudian dikatakan ketika hari Jumat, pagi hari, setelah kemudian Fajar Shadiq itu terbit, yaitu adalah pada waktu sholat subuh masuk, maka disunahkan untuk kemudian melakukan yang namanya mandi. Mandi. Baik. Ada hal yang menarik. Di dalam redaksi ini, Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya fa inna ghuslal jumu'ati atau jum'ati atau jumi'ati atau jama' atau juma'ati itu merupakan wajibun inda kulli muhtalimin, yaitu adalah wajib bagi orang yang muhtalim. Muhtalim ini maksudnya bagaimana? Ai mukallafin, orang yang sudah muslim, balik, akil, itu adalah mukallaf. 3 instrumen daripada mukallaf adalah orang yang beragama Islam, dia udah dewasa, balik, dengan redaksi atau standarnya masing-masing perempuan itu adalah sudah mencapai usia 9 tahun dan kemudian sudah haid. Ya, kemudian bagi laki-laki itu adalah sudah ihtilam. Itu adalah mimpi basah ataupun sudah berusia 15 tahun. Dan kemudian akil artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan kriteria-kriteria tertentu, bisa diuji apakah dia sudah tamyiz ataupun belum. Misalkan diuji dengan dia suruh beli sesuatu untuk menguji apakah dia sudah bisa kemudian merespon daripada instruksi ataupun perintah daripada orang yang memerintah ataupun menyuruh tadi. Atau misalkan bisa mandi, bisa cuci, bisa membersihkan diri sendiri. Itu standar daripada tamyiz. Tentang masalah tamyiz ataupun akil ini berbeda-beda pendapat daripada para ulama. Ala kulli hal, ketika orang itu mukallaf, maka hukumnya adalah wajib untuk melakukan mandi Jumat. Nah, menarik. Redaksinya adalah wajib. Ya. Redaksinya adalah wajib. Padahal kalau wajib secara usul fiqh, wajib itu adalah ma yusabu bi fi'lihi wa yaqabu bi tarkihi. Jadi wajib adalah ketika dilakukan dapat pahala, ketika ditinggalkan dapat dosa. Lalu bagaimana ini? Wajibun ala kulli muhtalimin ay mukallafin.
Nah, di sini maksud daripada wajib itu ay sabitin muakkadin. Makanya Imam Ghazali menyebutkan redaksi tambahan untuk menjelaskan itu ay sabitun muakkadun. Ya. Jadi karena wajib di sini bisa juga diarahkan maknanya pada makna muakkad. Nah, ada juga tapi yang kemudian memaknai makna wajib ini dengan makna yang tekstual, letterlek. Artinya wajib yang benar-benar wajib, artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya, contohnya adalah pendapat daripada satu pendapat yang kemudian disebut kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 Hijriah, 204 Hijriah, yang dinisbahkan kepada beliau daripada qaul qadimnya, yang kemudian mengatakan bahwasanya wajib bagi orang yang sudah mukallaf, ya tadi muhtalim, untuk melakukan yang namanya mandi. Baik, itu adalah masalah redaksi wajibun. Baik, ala kulli hal ada pendapat yang mengatakan wajib dimaknai sebagai nadban ay sunnatan muakkadatan atau dimaknai secara tekstual yang dinisbatkan kepada pendapat qaul qadim daripada al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian hal yang lain dianjurkan pada hari Jumat ataupun disunnahkan pada hari Jumat itu adalah berhias dengan pakaian yang terbaik. Mana yang dimiliki daripada seorang hamba, seorang daripada kita memiliki pakaian apa yang terbaik, gunakan pada hari Jumat. Termasuk juga menggunakan pakaian yang dianjurkan atau al-ahsan, itu adalah pakaian yang bid, pakaian yang warnanya putih. Itu lebih utama. Baik. Kenapa kemudian dikatakan afdol? Karena merupakan ahabbus thiyabi ilallahi ta'ala. Merupakan pakaian yang mencintakan, mendatangkan kecintaan Allah pada orang yang memakainya. Baik. Dan itu ada hadisnya. Hadis menjelaskan tentang hal yang menunjukkan keutamaan daripada pakaian putih. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih itu punya kitab namanya Faslul Khitab fi Fadlil Amaimi wa Thiyab. Kitab ini menjelaskan tentang yang namanya fadilahnya berpakaian menggunakan pakaian warna putih, termasuk memakai imamah putih, itu merupakan hal yang diutamakan ataupun mendapatkan keutamaan, yaitu kesunahan. Dan kemudian selanjutnya Imam Ghazali menyebutkan istamil aynadban juga hukumnya adalah sunnah, yaitu adalah gunakan yang namanya tib, artinya adalah wewangian. Tapi wewangian di sini ada pengecualian. Wewangian tertentu tidak boleh dipakai. Misalkan ada sejenis parfum yang disebut dengan zabad. Itu adalah pakaian parfum yang digunakan oleh perempuan ataupun wanita. Karena kalau misalnya menggunakan pakaian itu nanti kemudian malah menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Oh ini orang yang mohon maaf. Oh ini orang yang belok. Orang yang belok, orang yang enggak normal dan seterusnya. Dan ataupun parfum yang kemudian di situ mengandung zat-zat yang diharamkan. Misalkan parfum yang menggunakan molekul ataupun instrumen atau bahan-bahan najis. Ini adalah merupakan hal yang tidak diperkenankan. Oke. Gunakan parfum yang terbaik yang kita miliki. Ya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika kemudian beliau di hari Jumat, beliau itu menggunakan parfum. Kalau misalkan tidak ada parfum baginya, maka beliau menggunakan parfum daripada keluarganya ataupun daripada sang istri. Baik. Bahkan ada sebuah riwayat, meskipun untuk ini didhaifkan ataupun disangsikan daripada kesahihannya, bahwasanya malaikat itu memintakan ampun bagi orang yang memakai parfum pada hari Jumat selama masih ada bau wangi pada parfum itu. Dan kemudian yang disunahkan ataupun dianjurkan juga ataupun disunahkan itu adalah baligh ay mubalaghah di dalam membersihkan badan secara keseluruhan dengan cara digosok-gosok. Ya, kalau perlu kemudian bahkan datang ke salon ataupun ke spa untuk kemudian membersihkan badan dengan lebih totalitas. Baik. Termasuk juga mencukur daripada ini bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Baik, bulu ketek, bulu kemaluan dan seterusnya, termasuk juga pakai rambut, kalau misalkan rambutnya panjang dirapikan dan seterusnya. Kemudian termasuk syarib, ya syarib itu adalah
brengos, ya, kumis, dan juga jenggot. Tuh, juga dipotong, dirapikan maksudnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atifis syawarib, atifis syawarib, qasus syawarib wa atifil liha, ya. Qasus syawarib wa atifil liha. Jadi kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyebutkan bahwasanya untuk yang kumis dipotong, kemudian untuk yang jenggot dibiarkan panjang. Ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tekan tidak tekan daripada wal qas, wat taklim, dan seterusnya ini merupakan bagian daripada yang dianjurkan untuk merapikan daripada seluruh bagian daripada anggota tubuh, termasuk bulu-bulu, rambut-rambut yang ada di dalam tubuh. Dan kemudian disebutkan ada qasi, ada taklim. Kalau misalkan qas itu adalah untuk memotong itu adalah maksudnya di qas adalah qasus syarib. Kalau taklim itu untuk adfar, untuk kemudian kuku-kuku, baik kuku kaki ataupun kuku tangan. Dan kemudian ada kaifiah yang kemudian anjurkan, ada kaifiah untuk memotong kuku-kuku yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali, ada juga yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang kemudian dinisbahkan pada ulama-ulama yang kemudian menjadi alasan kemudian sebagian orang kemudian menganjurkan kalau misalkan memotong yang namanya kuku-kuku jari jemari itu ada urutannya. Misalkan dimulai daripada jemari yang kanan, jari telunjuk. Ya, kuku jari telunjuk, kemudian baru kemudian tengah bagian kanan, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking yang kanan, kemudian berpindah pada jari kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, kemudian jari telunjuk kiri, kemudian jari jempol yang kiri, baru tutup terakhir dengan jari jempol yang kanan. Ala kulli hal itu adalah salah satu daripada kaifiyah. Boleh menggunakan itu ala kulli hal, substansinya adalah merapikan daripada anggota tubuh ataupun badan kita untuk menyambut daripada hari Jumat. Baik. Karena ada hadis Nabi diriwayatkan daripada Aid Al-Bazzar dengan menggunakan sanad yang dhaif, kana yuqallimu alfarahu, kana sallallahu alaihi wasallam yuqallibu alfarahu wa yaqussu syaribahu yaumul jumu'ati qabla khuruji ila shalah. Dan juga daripada hadis daripada Ibnu Asakir, kana yatanawwaru kulla syahrin wa yuqlimu alfarahu kulla khamsin kulla khamsata asyara dan seterusnya. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan daripada yang tadi memotong daripada kumis, termasuk juga memotong daripada kuku, termasuk melakukan siwakan, dan kemudian melakukan yang namanya hal-hal yang lain berkaitan dengan membersihkan anggota badan. Termasuk juga tatyibur raihah. Ya, tatyibur raihah yaitu adalah memberikan, ya, menggunakan wangian-wangian, ya, menggunakan wangian-wangian wabaligh fihi. Maksudnya menggunakan wangian-wangian yang bagus, wangian-wangian yang terbaik yang dimiliki. Saya itu kemudian datang pada jami'. Kenapa dikatakan jami' di sini? Sebagaimana di Maroko ibunya jami', summiya jami'an di jam'ihin nas wa iqamatil jumu'ati fihi. Karena dikatakan jami' karena orang manusia itu berkumpul biasanya di tempat itu dan juga dilakukan sholat Jum'ah di dalamnya. Kemudian juga dianjurkan untuk kemudian berjalannya dengan santai saja, dengan sakinah. Maka dikatakan masyan 'alal hina lasru'ah. Kalau misalnya ada waktu dan tidak terburu-buru, waktunya masih cukup luas, lama, ya maka berjalan yang santai, berjalan yang penuh karisma dan wibawa, tidak terburu-buru. Tapi kalau misalnya waktunya baik, waktunya itu sempit, ya maka justru malah yang disunahkan itu adalah untuk bersegera agar kemudian tidak telat daripada sholat Jumat. Teman-teman, kalau misalkan telat daripada sholat Jumat dan kemudian ketinggalan daripada rakaat pertama, maka teman-teman harus menyempurnakan menjadi sholat duhur, menjadi 4 rakaat. Jadi nambahnya nanti adalah tidak 1 rakaat, tapi ditambah dengan 3 rakaat. Karena tidak menemukan 1 rakaat daripada sholat Jumat pertama. Dan menurut daripada sebagian ulama, dan ini adalah yang mu'tamad, bahwasanya sholat Jumat itu yang wajib adalah pada rakaat pertamanya. Jadi jamaah sholat Jumat itu yang wajib pada rakaat pertamanya. Hakada. Kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ya tadi kan udah dikatakan jalannya dengan
santai, penuh wibawa, karismatik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan menuju kepada masjid itu adalah man raha ila jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'atit tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'atit tsalitsah faka'annama qarraba kabashan wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajjatan wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama ahda baydatan fa idza kharaja al-imamu quliyatis suhufu wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una dzikra. Artinya di sini keutamaan daripada urutan-urutan ini merupakan isyarat daripada yang datang duluan fadilahnya tidak sama dengan yang datang belakangan. Tentu dengan kata-kata as-sa'atil ula. Apa makna sa'atil ula? Sa'atil ula di sini maksudnya adalah daripada 12 jam. 12 jam. Yani 6 jam minal fajr ila zawal. Ya, 6 jam minal fajr ila zawal. Ini ada 6 jam daripada terbitnya fajar shadiq sampai kemudian tergelincirnya matahari di dalam hadis sahih. Jadi dikatakan bahwasanya yaumil jumu'ah itu adalah 12 jam. Jadi tinggal dibagi saja. Dibagi saja. Kalau sa'atil ula ya maka sa'ah yang pertama daripada 12 jam itu. Ala kulli hal. Artinya kalau misalnya berangkatnya itu setelah subuh, langsung berangkat menuju pada masjid, maka lebih utama. Tentu tidak seperti halnya, fadilahnya lebih utama. Tidak sama dengan fadilah daripada orang yang berangkat mendekati daripada sholat Jumat. Baik, ini juga dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun syarahnya Ittihafu Sadatul Muttaqin, karya daripada Syekh Murtada Az-Zabidi. Baik, dan seterusnya itu kan badanatan itu merupakan unta. Kalau misalkan waktu yang kedua itu seperti halnya mendapatkan sapi, ya, dan seterusnya. Sapi kemudian setelah itu dapat yang namanya domba, dan kemudian setelah itu dapat yang namanya dajjaj. Nah, itu artinya adalah ayam dan juga seterusnya sampai kemudian baydah. Ala kulli hal, ketika kemudian imam naik mimbar, ya, itu kemudian para malaikat itu juga mendengarkan daripada khutbahnya daripada malaikat. Artinya kalau teman-teman ini dapat kesempatan, entah itu nanti di KBRI atau misalkan dimanapun, masuk ketika nanti pulang, diberikan amanat menjadi khatib, jangan ngawur. Karena khatib itu khutbahnya itu didengarkan tidak hanya oleh manusia, bahkan malaikat pun itu mendengarkan. Artinya apapun yang dikatakan daripada khatib itu seharusnya sang khatib itu juga sudah minimal mencoba atau mengusahakan untuk melaksanakan. Tidak hanya ngomong saja, sehingga nanti masuk di dalam qauluhu ta'ala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Jadi begitu murkanya Allah SWT bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan seterusnya, kemudian dikatakan suhuf, ketika imam kemudian naik di dalam mimbar, ya, maka kemudian suhufnya, imamnya itu kemudian kharajatnya adalah keluar untuk menuju pada mimbar, maka suhufnya disebutkan bahwasanya suhuf ataupun lembaran ini terbuat daripada perak, sedangkan kemudian penanya itu terbuat daripada emas. Baik. Dan kemudian dikatakan malaikat itu kemudian mendengarkan daripada khutbah daripada sang imam. Dan kemudian dikatakan wa yuqalu innas bi qurbihim inda nazar ila wajhi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jami'. Jadi bahwasanya ada sebuah riwayat ya yang dikutip oleh Imam Ghazali bahwasanya nanti kedekatan seorang hamba ketika melihat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu diserupakan ataupun sesuai dengan kadar dahulunya dia ataupun datang dininya dia kepada masjid untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian setelah itu ketika sudah masuk ke dalam masjid, maka usahakan nyari shaf yang pertama, karena shaf pertama itu memiliki fadilah tersendiri. Jadi shaf semakin depan semakin banyak fadilahnya. Bahkan dikatakan di dalam kaidah fikih, di dalam kitab Ashbah wa Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti ataupun Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahali juga punya namanya kitab Ashbah wa Nadhair, dan kemudian ada syarah-syarah yang juga termasuk di antaranya adalah syarah daripada kitab
Asbah wa Nadhair, kemudian dinazamkan oleh Syekh Abu Bakar Ahdari menjadi Nazmul Qawaid al-Fiqhiyah. Kemudian setelah itu kemudian diberikan syarah dengan syarah Al-Faraidul Bahiyah. Kemudian setelah itu diberikan hasyiah oleh Syekh Yasin Fadani, Al-Fawaidul Janiyah, yang bisa dibaca sampai sekarang, bahkan mungkin sebagian ada terjemahnya, bisa difahami dan bisa dibaca dan kemudian diamalkan. Disebutkan di sana bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang kemudian disebutkan dalam kaidah, bukan kaidah kubro ini, kaidah yang sughra, disebutkan bahwasanya al-itharu bil qurbi makruh. Ini adalah mendahulukan orang lain di dalam masalah ibadah atau budiah, itu adalah hukumnya makruh. Artinya kalau ada soft pertama, ya ambil soft pertama. Jangan kemudian membiarkan orang lain untuk kemudian masuk ke dalam soft pertama sementara kita bisa masuk ke soft pertama. Artinya adalah hukumnya makruh kalau kita kemudian mempersilahkan orang untuk mengisi soft pertama sementara kita bisa melakukan soft atau bisa melakukan duduk ataupun berbaris di soft pertama. Dan kemudian dikatakan kalau fa in istama'anna subhaisu la taslihi illa bitakhattina, kecuali bagi seorang imam ya. Kalau imam itu memang dia datangnya belakangan. Imam datangnya belakangan. Dan kemudian ketika manusia itu kemudian sudah membludak, nggak bisa kemudian mencapai saf pertama, dan kemudian bisa yang sana itu dengan melangkahi daripada pundaknya orang-orang yang sudah datang dahulu, maka jangan kemudian kita lakukan hal tersebut. Artinya jangan kemudian memaksakan masuk ke saf depan dengan menghalalkan segala cara, termasuk melangkahi daripada pundak ataupun melangkahi daripada orang-orang yang sudah datang duluan. Baik. Apalagi orang yang kemudian dan duluan itu dalam keadaan sholat, kita kemudian melewatinya, melewati depannya orang sholat. Nah, tentu hal ini ada sesuatu yang dilarang. Dan kemudian kalau misalkan kita melakukan sholat, kalau bisa itu dengan posisi berada dekat dengan tembok ataupun dekat dengan ustuanah, dekat dengan tiang. Kalau misalkan sekarang di sebagian daripada masjid, baik itu di Maroko ataupun di negara yang lainnya, di masjid yang di mana-mana itu biasanya sebagian ada yang kemudian menggunakan sutroh atau satir yang kemudian seperti batu nisan itu, kayu yang kemudian menjadi pembatas untuk kemudian agar orang itu tidak melewati daripada orang depannya orang yang sedang sholat. Baik, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, hatta la yamurra baina yadayka ahadun, agar memberikan isyarat bahwasanya kita dalam keadaan sedang melakukan sholat itu dengan memberikan tanda tadi. Kalau enggak kita berada di depan, di belakang daripada tiang, ya di belakang daripada tembok. Kalau ya menggunakan sutroh ataupun pembatas. Ya kalau zaman sekarang bisa menggunakan yang namanya sajadah. Itu menjadi tanda bahwasanya kita sedang melakukan sholat dan area di sajadah itu merupakan area yang tidak ataupun area yang harus dijaga untuk tidak dilewati oleh orang yang mau lewat. Hakada. Wala taqud hatta tusalli at-tahiyyah. Baik. Wallahu wa rasul ta'ala sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, barangkali ada yang mau dikoreksi dengan senang hati. Tafadhol. Saya kembalikan kepada Mas Nabil. Baik teman-teman, Ustaz Dauro al-as'ila wal ajwibah. Mungkin aku dengan hadirin soal kata soal itu. Ya, yang pertama ini ada dari Mas Rafli, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Sebelum terima kasih banyak Ustaz atas pengajian pada malam hari ini, dan teman-teman TV Maroko dan para panitia yang penuh semangat. Ini Ustaz ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sebenarnya ini nggak tahu ya ini keluar tema atau enggak, cuman ini masih berkaitan. Saya dulu pernah mendengar teman saya ketika kita tidak mengerjakan sholat Jumat selama 3 kali, ada yang mereka bilang itu akan berubah menjadi ukir atau monyet. Apakah ini dibenarkan dan apakah ini ada korelasinya dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi walaqad alimtum alladziina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Itu Ustaz. Dan yang kedua, apakah adakah kitab
syarah pada kitab Bidayah Hidayah. Yabdu anani uridu an aqra syarah Ustaz dari kitab. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal yang kedua, Pak, apakah ada syarah? Syarah dari kitab ini Ustaz, Bidayah Hidayah. Baik, marhaba. Marhaba. Baik. Langsung dijawab atau pertanyaan yang lain, Mas Nabil ini? Jawab saja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, terima kasih jazakumullah khairan wa ahsan Mas Rafli Al-Hasbi dari Ujda. Pertanyaan yang sangat bagus dan terima kasih, saya apresiasi atas pertanyaannya, dan juga teman-teman barangkali juga mau untuk bertanya silakan. Kita diskusi saja karena kita di sini belajar bareng. Barangkali apa yang saya baca pemahamannya keliru ataupun ada bacaan yang belum saya baca, teman-teman sudah baca, bisa berbagi sehingga kita bisa simbiosis mutualisme. Pertanyaan pertama daripada Mas Rafli tadi dikatakan bahwasanya kalau misalkan kita ada pernah dengar teman atau saudara atau kawan atau sahabat atau gurunya tadi itu mengatakan bahwasanya kalau misalkan 3 kali tidak melakukan sholat Jumat itu dia seperti kera. Apakah itu benar? Dan kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah, kunu qiradatan khasiin. Baik. Suaranya putus-putus. Baik. Apakah suara saya jelas? Jelas ya suaranya? Jelas. Baik. Baik. Pertanyaan pertama tadi daripada Mas Rafli bertanya tentang kalau misalkan orang yang kemudian melakukan yang namanya tidak melakukan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka itu dianggap sebagai kera atau seperti kera, dan dikaitkan sama ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang akhir daripada ayat tersebut, kunu qiradatan khos'in, jadilah kalian orang-orang yang menjadi kera, qiradatan khos'in, yang hina dina. Baik. Jadi terkait dengan sholat Jumat ini, itu sebenarnya di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin bisa dicek di dalam syarahnya, juga di dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin Syekh Murtada Az-Zabidi itu menjelaskan juga bahwasanya orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang munafik itu apabila dia meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali dengan sengaja dan sadar dan tahu bahwa itu tidak diperkenankan. Itu maka tanda daripada orang munafik. Namun bagi kita sebagai orang yang kemudian tidak memiliki legitimasi atau otoritas untuk memberikan label, ya cukup untuk kemudian bagi kita masuk di dalam konteks daripada orang yang mengetahui kemungkaran. Dalam konteks ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa lam yastati' bi qalbihi fa adhaful iman." Ya masuk ke dalam situ. Kalau ada kita menemui orang yang menemui orang di sekitar kita, teman, kawan, sahabat atau siapapun, bahkan keluarga kita tidak melakukan sholat Jumat 3 kali berturut-turut masalan, ya kita tegur, kita ingatkan bahwasanya merupakan kewajiban bagi orang yang muslim balik akil atau disebut dengan mukallaf tadi. Dan kemudian kewajiban tersebut sifatnya adalah fardu ain, semuanya harus melakukannya dengan kesadaran sebagai bentuk daripada kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibutuhkan oleh orang yang menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilakukan. Diingatkan. Kalau misalnya ternyata sudah diingatkan dengan ya tergantung kapasitasnya, baik dengan yad atau dengan lisan atau dengan hati. Tergantung kapasitas kita semampunya. Kemudian setelah itu tugas kita selesai. Kalau udah selesai, berarti tanggung jawabnya kembali pada yang bersangkutan. Baik. Nah, kemudian pada konteks kunu qiradatan khasiin, itu adalah bercerita tentang daripada Bani Israel. Bani Israel pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu umat kalau melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat, itu dihukum seketika pada saat itu. Ada yang kemudian dihukum dengan kemudian membunuh diri sendiri. Ada yang dihukum dengan kemudian diturunkan azab baginya. Dijadikanlah mereka qiradatan khasiin, menjadi orang-orang yang kera,
Meskipun toh kemudian makna daripada kunu qiradatan khasiin ini bainal mufassirin itu terdapat perbedaan pendapat. Ada yang kemudian memaknai qiradatan adalah makna letterlek alias menjadi kera beneran seperti kera yang seperti kita lihat itu. Tapi ada yang mengatakan qiradatan khasiin ada merupakan majas yang artinya adalah dia seperti sifatnya kera. Ya, seperti sifatnya kera. Bisa di dalam kitab yang mudah untuk difahami, Sofatut Tafasir. Sofatut Tafasir karya Syekh Ali As-Sobuni. Beberapa waktu yang lalu, atau tahun yang lalu, ataupun 2 tahun yang lalu mungkin ya. Itu di teman-teman FES itu mengadakan kajian itu. Sofatut Tafasir di pagi hari, pada subuh. Nah itu, pembahasan itu sudah pernah kita bahas. Rekamannya juga masih ada kayaknya di IG punya FES punya IG atau apa itu. Terkait dengan masalah kun qiradatan khasiin. Jadi konteksnya itu berbeda dengan konteks pada sholat Jumu'ah. Kalau pada konteks itu, ayat itu menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang Bani Israel yang kemudian tidak patuh pada nabinya atau melanggar aturan daripada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Sehingga kalau misalkan orang meninggalkan 3 kali berturut-turut, dikatakan sebagai orang munafik, atau dalam pendapat yang lain dikatakan imannya itu hilang atau khutima. Jadi di stempel hatinya itu tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu kayak gitu. Jadi hatinya itu kemudian di stempel tertutup. Tertutup artinya adalah tertutup daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah merupakan dampak daripada meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Hakadha wallahu wa rasuluhu ta'ala bisa dia dibilang tafsir dalam kitab tafsir Sofatut Tafasir tadi ataupun kitab yang lain bisa dibaca di kitab Sawi syarh daripada tafsir Jalalain dan kitab-kitab tafsir yang lain bisa dia di Maktabah Syamil ataupun di dalam kitab-kitab yang ada di maktabah dan itu mudah untuk ditemukan. Ada tafsir yang menarik karya daripada Syekh Ahmad Ibnu Ajibah namanya adalah Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid. Di dalam pembahasan itu juga beliau menjelaskan tentang hal yang menarik terkait dengan makna daripada kunu qiradataan khasiin ya. Kitabnya enggak tebal-tebal amat itu. Maksudnya enggak banyak, 8 jilid kalau nggak salah. Itu kitab daripada Bahrul Madid, Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid karya Ahmad bin Ajibah, ulama Maghrib yang dimakamkan di Zemij di daerah Tonja sana. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ada syarah daripada ini? Ya, itu kan sudah di-share sama Mas Nabil dan juga teman-teman DNU. Setiap mau kajian, itu kan sudah di-share itu. Matannya kitab cetakan daripada Darul Minhaj ataupun Darul Basyair Islamiyah. Kemudian syarah daripada matan. Itu ada syarah-syarahnya. Syarah yang kemudian beredar dan juga kemudian bisa kita akses, baik itu fisik ataupun PDF-nya, itu adalah kitab Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Karya siapa? Karya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Yang mana beliau itu lahir pada 1228 dan wafat pada 1314 Hijriah. Atau kalau Masehinya 1813 sampai 1897 Masehi. Jadi 1897 Masehi. Ya sekitar 100-an tahun yang lalu beliau wafatnya. Itu Maraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Dan juga kitab daripada syarah Bidayatil Hidayah yang lain karya daripada Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqihi. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Kifayah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqihi sendiri ini kemudian syarahnya ini kemudian dita'alik ataupun ditambah tahqiqannya oleh Syekh Yasir. Syekh Yasir Al-Qadmani. Syekh Yasir Al-Qadmani. Beliau masih hidup. Syekh Yasir Al-Qadmani beliau orang Suriah. Syekh Yasir Al-Qadmani. Saya pernah ngaji sama beliau pas waktu di Tarim di Darul Mustafa Yaman. Itu ngaji sama Syekh Yasir sama Habib Umar bin Hafid. Itu beliau sempat ngasih dars tentang masalah
kajian tasawuf. Tidak spesifik kitab Bidayah Hidayah, tapi secara kajian umum di Jalsatul Isnain. Jalsatul Isnain ini kayak hari Senin kayak begini. Setiap hari Senin malam itu ada namanya Jalsatul Isnain. Saya pernah ngaji sama beliau. Ini yang mentahqiq daripada kitab Al-Kifayah Syarah Bidayah Hidayah. Karya daripada Syekh Abdul Qadir bin Hamad Al-Fakihi. Beliau lahir 920 Hijriyah, wafat 998 Hijriyah wafatnya. Itu adalah syarah. Dua syarah yang bisa dijadikan muqaranah di dalam memahami kitab ini. Nah, adapun kemudian syarah yang lain, saya masih belum menemukan secara online ataupun offline syarah daripada kitab Bidayah Hidayah. Mungkin ada daripada syarah yang lain, mungkin saya belum tahu, tapi yang bisa diakses dan bisa kita baca secara bebas itu ya baik offline ataupun online, ya soft file ataupun hard file, itu ada Mawarakil Ubudiyah Syekh Awil Bantani dan Al-Kifayah Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakihi. Dan kalau mau dibandingkan, ya Bidayah Hidayah ujungnya sebagaimana dalam muqaddimah Syekh daripada pengarang daripada kitab ini, pengarang daripada kitab Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya Bidayatul Hidayah ini merupakan permulaan, ya, ataupun muqaddimah daripada kitab utama daripada Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bisa dirujuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab yang sama ataupun dalam bab yang membahas tentang ubudiyah yang berkaitan dengan qismut ta'at. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan dibagi dengan rubu' al-munjiyat, rubu'ul muhlikat. Nah, yang munjiyat itu masuk kepada munjiyat. Ini kan kitab ta'at di dalam Bidayah Hidayah, itu masuk dalam rubu'ul munjiyat di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, kalau sudah ketemu di dalam Ihya Ulumuddin dalam bab yang sama ataupun yang membahas pembahasan yang sama, kemudian ditambah dengan syarahnya Ihya Ulumuddin Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Syekh Murtada Az-Zabidi. Hakadha. Untuk kemudian metode memahami agar kemudian wawasan kita luas di dalam membaca kitab Bidayatul Hidayah. Itulah yang setidaknya yang saya lakukan. Barangkali teman-teman punya syarah yang lain yang sudah berhasil ditemukan, boleh juga untuk kemudian berbagi informasi. Apabila punya teksnya juga boleh di-share. Syukran. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada Mas Nabil. Teman-teman yang lain barangkali ada yang bertanya, silahkan. Syukran, Ustaz, jawabannya. Di Mas Raflinya keluar, mungkin karena sinyalnya kurang bagus. Merhaba. Syukur kasihan Ustaz. Jazakallah khair. Maaf Nah. agak jaringannya agak nulis. Iya, iya. Naktu ila sa'il akhar man yurid an yas'al. Fadhal. Teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya atau memberi mudakhalah dan masukan. Ya, kalau ada mudakhalah dan masukan sangat berbahagia sekali. Barangkali ada dulu pernah ngaji sama guru-gurunya, para asatid, para masyayikh yang pernah ngaji kitab Bidayah, kemudian menemukan keterangan lain atau mungkin pernah dengar syarah yang lain, boleh untuk kemudian saling berbagi ala kulli hal. Sangat bahagia sekali kalau misalnya bisa berbagi, teman-teman. Dulu saya belajar Bidayah Hidayah ini, nggak tahu khatam berapa kali ya, sampai lupa saya. Mungkin 7 kali atau 8 kali. Selama mondok itu setiap tahun pasti khatam minimal sekali Bidayah Hidayah. Dan ya karena belajar di pesantren salaf, ya pesantren salaf jadi menggunakan makna gandul itu. Jadi kitab Bidayah Hidayah saya banyak banget. Karena begitu khatam, ngaji lagi, maknani lagi, sampai khatam, ganti lagi, dan seterusnya. Jadi menggunakan makna gandul tersebut, dan itu sangat berfaedah sekali. Seperti kalau di Maroko itu kayak di Ta'lim Atik lah. Ta'lim Atik ataupun di teman-teman yang mondok di tingkat ataupun di IKTI itu kan metodenya juga metode klasik tradisional seperti itu. Sehingga kita membacanya harfan-harfan, bahkan harokatan-harokatan, sehingga kita dapat lebih mudah untuk kemudian mengingat apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Tapi ala kulli hal, namanya manusia, tetap ada yang kemudian kelewat. Nah, oleh karena itu teman-teman yang hadir,
bisa untuk membantu menambahkan barangkali pernah mendapatkan faidah yang belum pernah saya dapatkan, sehingga kita saling memberikan faidah. Afid, nafid, wa nastafid. Teman-teman. Tidak ada. Mungkin Marhaba. mungkin kita tutup dengan closing statement saja. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran jami'an fi hadhihi al-fursah at-thaminah adhabiyah. Terima kasih banyak atas kesempatan, partisipasi dan juga kehadiran daripada teman-teman, menyempatkan, meluangkan dan juga mengusahakan waktu untuk kemudian mengikuti kajian ini. Ala kulli hal, semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan dan lebih bagus daripada apa yang kita impikan, dan tentu kita mendapatkan ilmu yang fa'al maslahah dan juga barakah, serta kita dapat memberikan kemanfaatan pada lingkungan sekitar kita. Pada pembahasan Adabul Jumu'ah ini, yang menjadi inti daripada pembahasan yaitu adalah bagaimana kita mempersiapkan hari yang mulia dan agung ini, yang dilabeli sebagai lebaran atau hari raya, untuk kemudian kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Baik secara fisik, yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang terlihat, mulai daripada mandi, bersih badan, pakaian, pakai pakaian, termasuk kemudian menggunakan parfum yang terbaik, dan yang sifatnya adalah ma'nawiyan. Jadi hissan wa ma'nawiyan. Ma'nawiyan yang sifatnya adalah tidak terlihat atau batinan, yaitu mempersiapkan hati kita, termasuk juga menjalankan kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu adalah ahwal, yaitu kebaikan-kebaikan yang tidak tampak di dalam panca indera, tapi kemudian di hati. Termasuk diantaranya adalah berdoa, berzikir, meniatkan hal-hal yang baik, karena innamal amalu binniat, sesuai dengan kadar niatnya kita akan mendapatkan yang namanya apa yang kita niatkan. Sehingga persiapan yang zahir dan batinan, hissan wa ma'nawiyan, di dalam menyambut hari dan agung dan mulia ini, kemudian menjadikan kita mendapatkan fadilah, keutamaan, keistimewaan daripada hari Jumat. Teman-teman, termasuk di dalamnya adalah mandi. Ada pendapat yang mengatakan mandi di hari Jumat itu adalah karena sholat Jumat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya mandi itu tidak untuk sholat Jumat, tapi adalah liyaumil Jum'ah. Artinya mandi itu disunahkan tidak hanya bagi laki-laki saja yang mau melakukan sholat Jumat, tapi juga perempuan, bahkan anak kecil pun yang kemudian dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka juga disunahkan, karena mandi adalah liyaumil Jum'ah, la li ajli salatil Jum'ah faqat. Hakada. Sehingga bagi siapapun, termasuk laki-laki dan perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa, bisa melakukan kesunahan-kesunahan yang disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, mulai daripada mandi dan seterusnya, sampai kemudian datang di masjid. Bagi kemudian yang melakukan sholat di masjid, tentu dengan ketentuan tertentu. Bagi perempuan boleh juga untuk melakukan sholat Jumat, tapi dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu adalah untuk tidak mendatangkan fitnah, dan kemudian perempuan tersebut adalah orang yang kemudian tidak mendatangkan hal-hal yang sifatnya adalah mafsadah atau mudharrah pada dirinya atau pada orang lain, sehingga kemudian bisa melakukan sholat Jumat. Seperti halnya yang orang yang sudah sepuh-sepuh, biasanya juga ada yang melakukan sholat Jumat. Ala kulli hal, ini merupakan bagian daripada adab daripada hari al-Jum'ah, hari dan malamnya hari Jumat. Wallahu wa'ala. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan. Mohon maaf atas segala khilaf ucap, sikap, sifat. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah fi ahsan. Akhiran minni astaghfiru minkum. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita dokumentasi terlebih dahulu. Mari teman-teman bisa membuka kameranya.
Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, syukron. Astaghfirullahaladzim. Apa istighfar? Akhir kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.